Shalom, kita mau belajar poin yang berikut adalah memikul salib setiap hari. Amin. Ya. Untuk kita berakar menjadi muridnya, untuk kita mau mengatakan saya mau ikut Yesus. Bapak Ibu, ini yang Yesus katakan. Kita harus memikul salib setiap hari. Kita dulu baca ayat ini ya di dalam Lukas pasal yang 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya. Kalau kita mau menyatakan diri, aku mau ikut Tuhan Yesus, ya, kita harus menyangkal diri, kita harus memikul salib setiap hari, baru kita bisa ikut Tuhan. Ya. Kalau kita hanya berkata, aku mau ikut Yesus, tapi kita tidak mau menyangkal diri, tetapi kalau kita tidak mau memikul salib, ya, maka kata yang terakhir itu tidak akan bisa kita lakukan. Kita hanya berkata, aku mau ikut, tapi kita tidak akan ikut Yesus sampai garis finish. Kenapa? Ya, karena syaratnya itu udah jelas. Ya, menyangkal diri, memikul salib. Amin. Ya. Sebelum sampai sini Bapak Ibu, ya, kita harus lihat dulu ya, apa itu salib. Ya, makna salib. Kalau di zaman sekarang, Bapak Ibu, ya, salib itu ya sudah banyak di mana-mana. Ya, bahkan mungkin dari antara Bapak Ibu semua di sini banyak yang pakai kalung salib. Ya kan? Benar nggak? Perhiasannya salib. Bahkan kalau di kampung-kampung itu banyak yang pakai tato salib. Ya. Tato salib, kalung salib, bajunya salib. Ya. Apalagi Bapak Ibu? Di rumahnya ya ada salib di dinding, ya, di pintu, ya, tiang jemuran bentuk salib, ya kan? Biar tahu, oh ini orang Kristen. Dari mana tahu? Tiang jemurannya bentuk salib, ya. Ya kan? Ya, semua serba salib, ya. Jadi makna salib sekarang itu ya seperti itu. Banyak orang Kristen tidak memahami makna salib yang sesungguhnya seperti apa. Sehingga ketika firman Tuhan yang kita dengar memikul salib, ya, itu bagi kita, aduh, kita anggap itu sepele. Ya, saya udah pikul salib setiap hari. Soalnya di punggung saya ada tato salib. Wow. Saya sudah bawa salib setiap hari, kalung saya kalung salib. Bila perlu emasnya yang besar, biar orang lihat. Ya kan? Salib nih, pikul salib. Hanya sebatas itu. Ya. Tetapi kehidupannya bukan kehidupan seperti yang Yesus inginkan. Memikul salib yang sesungguhnya. Kalungnya sih salib, bajunya sih salib, tatonya sih salib. Tetapi dia tidak memikul salib setiap hari. Ya. Dari mana? Dari kehidupannya. Ya. Masih aja keegoannya. Masih aja kebiasaan-kebiasaan buruknya. Kebiasaan-kebiasaan duniawinya yang selalu ditonjolkan. Ya kan? Bajunya sih salib, kalungnya sih salib. Tapi omongannya, waduh, kebun binatang semua. Ya. Kumpulan ibu-ibu pakai kalung salib, tapi gosip. Kumpulan bapak-bapak tato salib, tapi aduh, ya, minum mabuk, sampai istri sendiri pun tidak kenal, ya kan? Padahal salibnya besar, ya. Itu yang mengapa, ya, orang sekarang ini bangganya pakai salib, ya, untuk menandakan bahwa saya Kristen. Tapi kelakuannya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jangan-jangan itu bukan salib Yesus. Ya. Karena waktu Yesus disalib, ada dua penjahat di sebelah kanan dan sebelah kiri. Saya curiga, ya, orang Kristen yang pakai kalung salib dan baju salib atau tato salib itu,
ya, yang kelakuannya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu salibnya bukan salib Yesus. Ya, itu salib penjahat yang di sebelah Yesus. Ya, jadi kalau pakai kalung salib, ya boleh tanya, ya itu salib siapa? Kalau dibilang salib Yesus, lihat kehidupannya. Kalau tidak mencerminkan Yesus, berarti itu salib penjahat yang di sebelahnya. Ya. Ketika Yesus berbicara ini kepada murid-muridnya, kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus menyangkal diri, mengikul salib. Ya. Pada saat itu Yesus belum disalib. Amin. Yesus berbicara pada saat itu Yesus belum disalib. Tapi pada waktu itu mereka sudah tahu salib itu seperti apa, hukuman seperti apa. Dan mereka tidak tahu bahwa Yesus akan disalibkan. Ya, karena berapa kali Yesus sampaikan tentang kematiannya, murid-murid itu banyak tidak mengerti. Sampai peristiwa itu terjadi, baru mereka tahu, oh dia inilah yang dijanjikan, dia inilah Mesias. Baru mereka terbuka semuanya. Ternyata ini yang dikatakan. Ya. Tetapi mereka sudah memahami. Jadi makna salib, ya pada saat itu pada zaman Romawi, orang yang dihukum salib harus mengikul salib menuju tempat eksekusi. Ya, memang murid waktu itu belum melihat Yesus, tapi mereka tahu hukuman salib itu seperti apa. Karena banyak orang yang sudah pernah dihukum salib untuk dibinasakan. Ya. Harus memikul salibnya. Ya. Sendiri, mikul sendiri. Ya, kalau kita nonton film Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus memikul salibnya, ya, sendiri dipikul. Bahkan karena akhirnya dia karena disiksa sampai, kalau firman Tuhan tulis, kalau kita nonton filmnya Bapak Ibu ya, coba nonton filmnya ya, ya beberapa ada versi film, kalau kita nonton filmnya itu sadis ya kan. Tapi kalau Bapak Ibu baca kebenaran firman Tuhan, ya, kalau Bapak Ibu gambarkan firman Tuhan ke gambaran film yang kita tonton, itu belum seberapa Bapak Ibu. Ya, karena firman Tuhan katakan, ya, rupanya itu tidak seperti rupa manusia lagi. Saking hancurnya. Ya. Jadi ketika kita nonton film itu kita masih lihat, wah masih tidak terlalu, ya itu aja udah kita ngeri-ngeri, ya kan, sedih, menangis. Tapi salib itu harus dipikul. Salib adalah lambang penderitaan, penghinaan dan kematian. Kalau sekarang ketika kita membaca firman ini, ya, kita sudah tahu peristiwa Yesus. Jadi ketika kita berjam memikul salib, kita hanya salib. Salib itu berbicara tentang kasih Tuhan. Salib itu berbicara tentang anugerah Tuhan yang besar. Salib itulah bukti kemenangan Tuhan. Ya, ketika kita mendengarnya, wah, tapi pada saat itu murid-murid, ya, ketika mendengar mengikul salib, mereka sudah gambarkan, oh salib itu penderitaan. Salib itu penghinaan. Ya. Salib itulah kematian. Ada penderitaan, ada penghinaan bagi orang yang salib itu. Ya. Memikul salib berarti siap menanggung harga dari keputusan yang diambil. Ya. Ada harga yang harus dibayar. Ya. Bahkan kalau penyaliban itu udah pasti adalah kematian. Ya. Kalau kehidupan kita suruh memikul salib, ada harga yang harus kita bayar. Mungkin kita mengorbankan promosi kita. Kita mengorbankan ketenaran kita. Kita mengorbankan jabatan kita. Karena apa? Karena kita mau memikul salib. Karena kita mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Karena banyak Bapak Ibu, ya, zaman sekarang ini orang tidak mau pikul salib. Karena kalau dia nanti mikul salib, dia mengikuti apa yang Tuhan mau, nanti jabatannya hilang. Ya. Kalau dia tidak memikul salib, ya, nanti dia rugi. Karena memikul salib ini berbicara tentang kita menyalibkan seluruh ego kita, keinginan kita, ya. Hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan itu disalibkan. Ya.
Ada harga. Ya. Salib adalah perjalanan satu arah tanpa kembali kepada kehidupan yang lama. Ya. Seperti pujian yang kita nyanyikan. Ya. No turning back. No turning back. Ya. Tidak kembali. Ya. Dia harus berjalan satu arah menuju ke tempat disalibkan. Dan dia mati di sana. Yesus berkata bahwa muridnya harus dengan rela memikul salib setiap hari. Ya, enggak gampang. Ya, mungkin pada saat itu ketika Yesus berkata, kalau kamu mengikut aku, kamu harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Pada saat itu Yesus belum disalibkan. Jadi ketika Yesus berbicara itu kepada murid-muridnya, mungkin makan banyak pertanyaan dalam diri mereka. Ya. Kok seperti ini mengikut Tuhan? Ya. Kok harus memikul salib? Ya. Tapi ketika mereka melihat Yesus yang disalibkan itu, bagaimana dia taat sama Bapa di surga. Dia melakukan, menyangkal, dia memikul salibnya. Ya, makanya kalau kita lihat murid-murid Tuhan, ya, dari sejarah-sejarah Alkitab, rata-rata semuanya mati martir semua. Nggak ada yang enak matinya. Ya kan? Nggak ada yang nyaman. Ya. Semuanya mati martir. Ya. Semuanya mengalami penderitaan. Kenapa? Karena mereka mau memikul salib. Ya, awalnya mungkin mereka bingung. Mereka tidak mengerti seperti apa pemikulan salib. Sampai Yesus benar-benar ya, disalibkan, baru mereka melihat semua. Oh, ternyata saya harus seperti ini. Saya harus seperti Yesus. Ya, kalau zaman kita sekarang bukan berarti kita ayo kita pulang ke rumah, kita ambil gergaji, kita ambil kapak, ya, mampir dulu tempat Pak Ishak pinjam peralatan, ya, kita buat salib, lalu kita salibkan diri kita, bukan. Ya. Tapi ego kita, ya, hal-hal yang tidak benar itu yang kita harus salibkan untuk kita mengikuti Yesus. Lanjut, ya. Ini dalam terjemahan yang lain, ya. Dan terus mengikut aku dengan bertekad sekalipun harus mati, bahkan mati di salib, aku tidak akan mundur. Makna memikul salib setiap hari, ya. Mati terhadap keinginan daging, ego dan kenyamanan demi kehendak Tuhan. Amin. Keinginan daging, ego kita dan kenyamanan kita demi kehendak Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Agak sakit bacanya nih ya. Agak kecil tulisannya atau maknanya terlalu, ya. Bacanya sih gampang aja, ya kan? Mati terhadap keinginan daging, ego dan kenyamanan demi kehendak Tuhan. Bacanya sih gampang. Melakukannya, kalau kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mau mengikuti kita, mau mengikuti Tuhan, kita akan sulit. Ya. Karena agak gampang. Ikuti kehendak Tuhan itu gak gampang kalau kita masih mau menonjolkan ego kita. Mengikuti Tuhan itu tidak gampang kalau kita hanya masih mau memikirkan kenyamanan daging kita. Nggak usah untuk hal bayar harga yang mahal-mahal Bapak Ibu. Untuk hal yang benar-benar, hal-hal yang benar-benar spesial. Ya. Sekarang lagi musim Piala Dunia. Ya, saya juga hobi nonton, ya. Dari saya masih SD, ya, saya mulai nonton Piala Dunia pertama kali itu tahun 94. Ya. Waktu itu finalnya Brazil dan Italia. Ya. Penendang penaltinya yang gagal pada itu adalah pemain terbaik Italia, Roberto Baggio namanya. Itu tendangannya ke atas, akhirnya Italia kalah. Ya, tapi waktu itu saya masih sangat kecil, 94 ya. Dan saya mulai benar-benar suka Piala Dunia itu waktu Piala Dunia 98. Ya, waktu Prancis juara. Ya, di situ saya mulai, wah, saya pendukung Argentina karena di sana ada pemain favorit saya namanya Gabriel Omar Batistuta. Wah, saya lihat, wah mantap, Batigol.
Ya, sebenarnya saya mulai mengikuti ya perkembangannya. Ya, sampai sekarang saya hobi nonton. Tapi minggu lalu ya saya kalau Piala Dunia ini pertandingan Argentina saya nggak terlewatkan Bapak Ibu. Ya. Tapi minggu lalu itu Argentina main jam 9 pagi. Hari Minggu. Jam 9 pagi. Ya. Jam 9 pagi hari Minggu kita ngapain Bapak Ibu? Kita ibadah. Harus ke gereja. Saya bilang, aduh kenapa ini jadwal yang 9 ini? Ya, apalagi Argentina sekarang ini ya Lionel Messi dia pertandingan terakhirnya digadang-gadang. Jadi kalau saya melewatkan momen-momen pertandingan Messi ini kayaknya bagi saya rugi tidak nonton. Tapi ini hari Minggu saya harus pelayanan. Ya. Saya harus mengambil keputusan untuk mengesampingkan Argentina. Karena saya tahu ada sesuatu yang lebih spesial. Yaitu apa? Melayani Tuhan. Saya bisa aja buat alasan, tukar jadwal, gantikan saya dong di minggu pertama. Karena jadwal itu kan udah keluar jauh-jauh hari pertandingannya. Ya, tinggal saya bilang aja sama teman-teman, gantikan saya dong minggu pertama, saya nggak bisa. Ya, dengan alasan apa? Bisa. Supaya saya bisa nonton Argentina. Toh bukan saya juga yang bisa main musik, banyak kok bisa gantikan saya. Dan sorenya saya juga bisa ibadah kok. Nggak dosa bagi saya. Tetapi saya tahu ya apa itu kepentingan. Ya, kemarin rangkaian 1 Juli kami banyak perlombaan. Ya, tanggal 3, tanggal 4 kemarin hari Jumat dan hari Sabtu malam itu ada tanding gaplek. Ya. Hadiah utamanya itu 1,5 juta kah? Ya, yang juara pertamanya. Ya, kebetulan saya hobi gaplek, Bapak Ibu. Dan waktu sebelum-sebelumnya saya juara 1 tanding gaplek. Jadi kemarin tanding gaplek saya nggak daftar. Ya, saya pas lewat sama istri saya Jumat malam kami jalan karena kami komsel dari Rabu, jadi kami Jumat sore enggak malam tuh jalan-jalan. Istri saya lihat, kok ramai situ. Saya bilang tanding gaplek. Yuk kita lihat Pak, enggak usah saya bilang kan. Aduh, rugi juga nggak ikut nih. Kalau juara lagi kan lumayan, ya kan? 1 juta lebih, siapa kasih? Pendaftaran 20.000, ya kan? Juara 1 jutaan. Ya, apalagi saya udah berapa kali ikut, ya, juara 3, juara 2, sama juara 1. Saya selalu menang, sering menang saya. Ya, walaupun memang tanding gaplek itu pasangan ya, berkawan. Tapi kalau kita punya kawan yang bagus juga oke lah, karena kita perhitungan harus tepat. Ya, kalau kira-kira kartu kita jelek, bagaimana kita harus bisa menangan kartu kawan. Ya, jangan egois mainnya. Ya, kita harus jeli membaca kartu. Ya, saya cukup agak lumayan lah main gaplek. Ya, jadi ketika kawan buang ini, cara buangnya aja, saya lihat mukanya agak lemas, berarti itu terpaksa. Kalau dia buangnya agak tegas, berarti dia angkanya banyak nih. Misalnya dia bawa angka 4, dia buka angka 4, berarti dia banyak 4 nih. Saya harus cari kakinya supaya 4-nya keluar. Ya, agak jeli saya. Tapi kemarin anak saya bilang, daftar Pak, kan lumayan dapat Bapak 1 juta. Saya bilang, enggak. Hari Minggu Bapak mau khotbah. Ya, mau pelayanan lagi. Banyak yang sudah disiapkan. Nanti kalau saya tanding gaplek Jumat malam 1 malam, ya, bisa-bisa saya khotbah gaplek nanti. Ya, bukan memikul salib nanti. Ya. Harus ada yang kesampingkan. Hobi, kesukaan, yes. Tapi berbicara tentang mengikul salib, itu baru hal-hal kecil Bapak Ibu. Yang seringkali diperhadapkan sama kehidupan kita. Ya. Kalau dalam hal-hal kecil aja, kadang-kala kita masih toleran. Ya, enggak apa-apa lah. Ya. Apalagi kalau kita diperhadapkan sampai kepada penderitaan yang menyangkut diri kita. Apalagi bahkan sampai mengikul salib ini, ya, sampai kematian. Ya. Akan sulit bagi kita berkata, aku mau ngikut Tuhan. Kalau dalam hal-hal kecil aja, kita masih, ya udahlah nantilah, masih bisa lah, gampang lah. Ya. Kita harus mati terhadap keinginan daging, ego kita, kenyamanan kita. Demi apa? Kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Demi apa kepentingan Tuhan? Kita harus mengerti, harus belajar. Makanya dikatakan memikul salib setiap hari, bukan setiap minggu. Bukan setiap bulan.
tapi setiap hari. Ya, saya berharap Bapak Ibu kita yang punya kalung salib itu, ketika kita lihat salib itu di kalung kita, ya, kita harus ingat firman ini, aku harus memikul salib setiap hari. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan kenyamanan hidup kita, dengan kehendak Tuhan, Tuhan katakan no, bukan yang itu. Kita harus mau ikut kehendak Tuhan. Tapi Tuhan, enggak ada tapi-tapi. Ya. Enggak ada. Ya, harus. Wah. Ya, makanya Bapak Ibu saya katakan, bacanya enak, melakukannya enggak enak. Kalau kita masih mau mengedepankan kenyamanan kita. Tapi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, ya, firman Tuhan katakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin. Yang membuat berat itu karena kita tidak mengasihi Tuhan. Kasih kita itu kasihan deh lu. Kasih kita itu kasih kalau orang bilang tuh hangat-hangat tai ayam. Ya, walaupun saya nggak pernah pegang tai ayam itu hangat atau gimana ya. Kalau lagi mau mengasihi, tapi kalau lagi ada sesuatu yang wah gimana gitu, ya nanti dululah mengasihi Tuhan. Ya. Memakna Minggu Salib saya itu memilih untuk taat kepada Kristus setiap hari. Ada ketaatan, ya, obedience, ketaatan. Kita sudah belajar itu. Ya. Kita harus memilih taat terhadap Yesus setiap hari. Ya. Terus tetap setia ketika ketaatan menuntut pengorbanan. Ya. Saya mau taat Tuhan. Tuhan bilang, korbankan ini. Aduh, nanti dulu Tuhan. Ya. Saya punya kawan sekolah waktu sekolah, ya kan. Kami sekolah, ya kawan saya ini degil. Saya bilang sama dia, kalau kamu seperti ini terus hidupmu sia-sia. Ya. Dia bilang sama saya, bilangan, kita itu masih muda. Nikmatilah masa muda kita. Selagi kita muda, buatlah segala sesuatu yang kita suka. Nanti kalau kita udah tua, umur 50 tahun ke atas, baru kita bertobat cari Tuhan sungguh-sungguh supaya mati masuk surga. Saya bilang sama dia, iya kalau kau sampai umur 50. Kalau kau kecelakaan di jalan mati, gak sempat bertobat, masuk neraka kau, bilangan. Ya, ada kawan saya seperti itu. Ya, mumpung kita masih muda. Ya, enjoy dulu. Nanti tunggu udah tua, ya, baru kita sungguh-sungguh cari itu Tuhan. Ada yang berprinsip seperti itu, berpikir bahwa dia akan sampai tua. Dia tidak berpikir bahwa umur kita ini kita nggak tahu. Ya, bahkan kalau di data kecelakaan lalu lintas, ya, yang menduduki peringkat kematian di jalan itu umur 30 tahun ke bawah. Banyak yang meninggal. Ya. Saya pulang ke Kaltim kemarin, abang saya meninggal. Ya, umur 50 sama kayak Bapak Gembala, kelahiran 9. Ya. Bapak saya masih hidup. Tahun ini 82 tahun. Ya. Sedih bapak saya. Bapak saya ngomong gini, seharusnya dia yang menguburkan saya. Tapi saya yang harus menguburkan dia. Iya, saya mendengarnya saya sedih. Tapi saya mengambil makna bahwa hidup ini kita nggak tahu. Ya. Makanya selama kita hidup ini setiap hari pikul salib sungguh-sungguh ketaat. Ya, karena kita nggak tahu kapan waktu kita. Ya. Kematian itu misteri. Nggak pakai nomor antri. Ya, oh nomor antri saya masih lama nih. Ya, kalau saya lihat-lihat punya saya nih ke 156.787 lagi. Wah. Coba saya cek nomornya Pak Tanus. Wah, Pak Tanus, udah dekat Pak Tanus nih. Urutan ke 900. Saya masih 100.000 Pak. Bapak enggak seperti itu. Tidak. Ya. Nggak ada yang tahu. Makanya tetap setia. Ya. Tetap mengikuti Tuhan meskipun menghadapi penolakan atau kesulitan. Ya. Sekalipun sulit, ya, tetap mengikuti
Itulah pikul salib. Jadi jangan kita berpikir memikul salib. Alah, memikul salib lagi. Ya. Ikut Tuhan mau, memikul salibnya nggak mau. Ya. Banyak orang mau mengikut Tuhan itu karena mujizatnya. Karena berkatnya. Ya. Karena mau cari berkat. Karena mau cari mujizat. Karena mau cari pekerjaan. Karena mau cari apa lagi? Banyak. Yang pasti semuanya untuk kenyamanan kita. Tapi kalau udah mengikut Tuhan, mengikut salib, tetap mengikut Tuhan meskipun menghadapi penolakan atau kesulitan. Bapak Ibu, tidak gampang. Kalau kita tidak memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mau mengikut Tuhan, itu gak gampang. Ya. Gak gampang Bapak Ibu. Baru ketika kita hidup benar aja, di antara kumpulan-kumpulan teman-teman kita, sok suci, mulai kita disingkirkan, udah mulai khawatir. Saya kalau kayak gini terus nanti saya gak punya teman. Di kantor mulai dipinggirkan, udah mulai khawatir. Baru mengalami penolakan. Belum mengalami kesulitan. Oh kamu kalau agamanya Kristen, susah naik jabatan. Susah dapat promosi. Susah. Ini susah, ini susah, ini. Banyak hal yang sulit-sulit. Ya. Itu baru kesulitan-kesulitan dalam karir. Belum kesulitan-kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Masih tetap mau pikul salib? Saya percaya jawabannya amin. Tapi biarlah amin kita itu benar-benar amin yang sungguh-sungguh mau melakukannya. Amin. Amin. Ya. Mengutamakan kemuliaan Kristus sekalipun menderita karena kebenaran. Mengutamakan kemuliaan Kristus sekalipun menderita karena kebenaran. Itu luar biasa. Amin. Ya. Mengutamakan Tuhan sekalipun menderita karena kebenaran. Ya. Kita di sini ada yang sudah pernah menderita gara-gara menderita Injil? Belum pernah, belum ada. Pak Ishak pernah Pak diludahi orang gara-gara memberitakan Injil di kampung halaman? Ada pernah Pak? Enggak pernah ya? Saya juga belum pernah sih diludahin, belum pernah. Ya. Belum pernah kita melakukannya. Ya. Tapi ini akan sulit kalau kita benar-benar tidak mengasihi Tuhan. Tidak mau memikul salib. Tidak bisa. Enggak usah lah karena sekalipun karena penderitaan mengutamakan Tuhan. Ya. Kita aja Bapak Ibu udah tahu kita gereja hari Minggu jam 9. Ya, kita datang jam 8. Wih hebat. Pengerja. Karena mau doa pir. Kita datang jam berapa? Kami waktu pulang dari Balikpapan Bapak Ibu. Ya, saya waktu boarding pass, saya nggak lihat boardingnya pasnya ternyata dimajukan jam 1:10. Karena awalnya waktu beli tiket itu 1:40 boarding passnya. Jadi dimajukan setengah jam penerbangan kami. Kami sampai bandara itu jam 1 karena bandara tuh nggak jauh dari rumah saya, dari Balikpapan tuh ke Sepinggan tuh rumah saya nggak jauh lah ya. Datang ke bandara jam 1:05. Ya, langsung masuk boarding tiket langsung masuk Bekasi. Kakak saya tanya, jam berapa penerbangan Dek? Jam 1:40. Oh masih santai. Waktu saya ambil tiket, saya nggak lihat, nggak buka boardingnya tuh. Ya, saya nggak baca lagi, saya hanya masuk kocek aja, lantas. Ya, santai-santai dulu lah, masih jam 1. Foto-foto dulu kita. Foto-foto. Ya, sekali lagi asik foto-foto. Jam 1:20, antara 15 dengan 20 saya lupa. Saya ditelepon dari maskapainya. Pak, Bapak sudah ditunggu nih. Segera masuk pesawat. Kita sudah boarding Pak katanya. Wih, saya bilang, ayo cepat. Kenapa? Udah ditelepon udah boarding. Wah itu kami lari.
Ya, udah pintu gate 10 lagi, ya kan? Jauh, ya. Saya gendong, saya lalai bawa tas, ya, dengan istri, ya, dengan kakak saya juga. Waduh, macam apalah kami bekejar-kejar, ya, sampai ke pintu gate 10 itu, ya. Sampai masuk pesawat, ternyata tinggal kami aja yang ditunggu. Untung masih baik hati tunggunya kami, ya. Pramugarinya kayaknya sebenarnya pun terpaksa. Silakan Pak. Berapa orang Pak? Sekali duduk, tak lama langsung penerbangan. Aku bilang, ternyata cuma nunggu kita. Ya, saya lihat jam 1.2 tuh. Kok cepat benar sih saya bilang kan? Katanya kan jam 1.40. Saya lihat tiketnya. Allah salah kita, dimajukan setengah jam rupanya. Saya juga nggak tahu. Naik pesawat Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau untuk kemuliaan Tuhan, aduh. Ya, untung kayak nggak naik pesawat kita di gereja nih. Ya. Ketinggalan. Ya, jam 9. Jam 9 setengah 10, 9.05, 9.15. Ketinggalan pesawat kita. Ya. Coba kita renungkan. Bagaimana kita memikul salib? Yang dikatanya tadi apa? Coba kembali tadi. Mengutamakan kemuliaan Kristus, sekalipun menderita. Bagaimana kita memikul salib? Mengutamakan Kristus, nggak usah dibawa ke penderitaan. Kita belum pernah menderita di sini untuk minta Injil. Hanya untuk mengutamakan Tuhan aja kita masih sulit. Masih bernego-nego dengan daging kita. Santailah. Nanti datangnya agak malas juga datang awal-awal. Ngapain? Ya, karena saya nggak tahu. Ya, apakah kita datang sungguh-sungguh ke gereja untuk datang memuliakan Tuhan atau bagaimana? Raja di atas segala raja loh. Kalau untuk pesawat aja, saya udah alami kemarin, ada pontang-panting, ngos-ngosan masuk pesawat. Ya, untung aja nggak ditinggalin. Kalau ditinggalin Bapak Ibu lumayan Bapak Ibu. Satu orang kami penerbangan Balikpapan itu 2 juta. Ya 5 orang 10 juta Bapak Ibu. Ya, hangus. Ya. Mati-matian kita harus cepat-cepat. Ya. Kalau waktu berangkatnya kami agak awal. Karena takut ketinggalan pesawat. Ya, berangkatnya jam 2 lewat, jam 12 kami udah di bandara. Ya. Untuk hal seperti itu kita mau melakukan. Tapi kalau untuk Tuhan, ini belum sampai ke penderitaan ya Bapak Ibu. Ya, baru untuk sampai kepada mengutamakan kemuliaan Tuhan. Ayo, kalau kita mau memikul salib Tuhan, mari berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh, bahkan sekalipun kita mengalami penderitaan, kita akan terus mau melakukannya. Ya, lanjut. Ya. Salah satu bentuk memikul salib, berani hidup berbeda. Katakan kanan kirinya, Nuan harus berani hidup berbeda. Ya. Hidup berbeda itu bukan berarti lalu rambutnya kucil 10, laki-laki pakai rok. Bukan. Itu beda dari yang lain. Ya. Apa itu hidup berbeda? Menolak kompromi dengan nilai-nilai dunia. Ya. Di dalam dunia kerja. Ya. Kalau ada hal-hal yang tidak benar, kita harus ingat, harus pikul salib orang Kristen. Kita harus menunjukkan nilai-nilai kebenaran. Jangan kompromi. Ya. Dalam dunia bisnis juga seperti itu. Ya. Jangan lihat, mentang-mentang pelanggannya datang, ya kan? Pakai rantai kapal. Wah, ini berduit nih. Harga langsung melonjak. Ya. Kalau biasa-biasa aja udah harga pastilah. Kalau orangnya, ya, ini harga boleh agak naik. Tidak boleh. Ya. Terus memilih kehendak Tuhan sebagai prioritas utama. Ya. Balik pada kehendak Tuhan sebagai prioritas utama. Sudahkah kita memilih kehendak Tuhan sebagai prioritas utama kita? Atau kita masih kenyamanan kita, kehendak kita, ya, ego kita masih berimbangan. Ketika lagi diberkati, ya, ketika lagi mendapat berkat, mendapat promosi, okelah kehendak Tuhan. Tapi ketika lagi susah, ya,
kehendak Tuhan mulai kesamping. Mulai ide-ide kita yang muncul. Mulai cara-cara kita yang tidak benar kita tonjolkan untuk menyelesaikan setiap persoalan kita. Ya, mulai kita main sikut sana sikut sini. Ya, anu ini, anu itu, berbuat ini, berbuat itu. Ya. Padahal ketika kita mengandalkan kekuatan kita, itu semuanya percuma. Ya. Rela membayar harga untuk tetap taat kepada Kristus. Ya. Ada harga yang harus kita rela bayar. Ya. Sekalipun itu menyangkut tentang promosi kita. Ya. Oh, saya nggak setuju deh kalau seperti ini terus caranya. Ya udah, kalau kamu nggak setuju, kamu nggak usah di tim kami lah. Ya, sok suci kamu nih, benar. Kalau kayak gini terus gimana kita mau dapat untung? Kita harus buat siasat seperti ini, mengakali seperti ini, menyurangi seperti ini. Kita tahu itu salah. Ya. Ketika kita mau berbuat benar, kita akan disingkirkan. Tapi ketika kita mau ikut, kita akan lanjut terus. Ada harga yang harus kita bayar. Ya. Kalau saya mau mikul salib, saya harus disingkirkan. Tapi kalau kita benar-benar mau mengikut Tuhan, ya enggak masalah. Ya. Di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubah pembaruan budi kita. Sehingga kita mengetahui mana kehendak Allah, ya, mana yang bukan. Ya, berubah pembaruan budi kita. Sehingga kita tahu, oh ini kehendak Tuhan. Oh ini kehendak Tuhan. Kadang-kala kehendak Tuhan dengan keinginan kita itu beda-beda tipis saja. Kalau lagi berdoa. Kalau kita berdoa, ya, kadang kedagingan kita muncul, lalu kita bilang, ini kehendak Tuhan. Padahal Tuhan belum ngomong. Langsung aja voting, ini kehendak Tuhan nih. Ya, saya percaya ini. Ya, karena apa? Ya, dagingnya udah muncul duluan. Ya, doanya hanya sekedar formalitas. Ya, dia berdoa sih, Tuhan berikan aku petunjukmu. Tapi sebenarnya dia sudah punya rencananya. Yang sesuai dengan keinginan dagingnya. Langsung itu dikerjakan. Tanpa tanya Tuhan. Apa benar enggak? Ya. Sekalipun kelihatannya baik. Tapi belum tentu benar. Ya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan itulah yang benar. Ya. Cara memikul salib setiap hari. Nih caranya Bapak Ibu. Ya. Supaya kita memikul salib, caranya itu bukan kita buat salib, lalu kita pikul. Caranya bukan kita buat kalung salib, bukan buat tato salib, ya, atau perbanyak aksesoris salib di rumah kita. Tapi caranya yang pertama belajar taat terhadap Roh Kudus. Maksud di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 17 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya. Kita harus belajar taat terhadap Roh Kudus. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dibaptis, firman Tuhan katakan apa? Roh Kudus itu dimateraikan dalam setiap orang percaya. Ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang selalu berbicara, itu yang selalu berkata-kata, menjadi alarm buat kita. Ketika ada sesuatu hal yang salah yang kita lakukan, dia akan berbunyi, jangan. Ya. Lumayan nih, ya. Saya udah berpikir kemarin, ya, nanti Komsel hari Rabu, hari Jumat, hari Sabtu, saya masih bisa lah ikut tanding gaplek. Ya, saya udah berencana sebenarnya mau ikut. Tapi akhirnya saya putuskan tidak mau ikut. Ya. Karena ada sesuatu yang berbicara. Ya. Sekalipun materi khotbah sudah siap. Ya. Tetapi ada satu bicara. Jangan. Nanti sampai malam main, ngembun 2 malam, ngantuk. Ya, jangan.
lebih bagus dipersiapkan lagi. Karena berpikir lumayan Tuhan nih, 1,5 juta. Karena selama sebelum itu hadiahnya kecil, cuma berapa ratus ribu. Ya, bagi 2 lagi sama kawan. Ini lumayan. Kalau 1,5 juta, bagi 2 7,5. Ya, siapa kasih 7,5? Ya, nggak ada, lumayan. Ya, tuh materi khotbah sudah siap. Tinggal kita main aja di hari Minggu, ya kan? Toh komsel sudah selesai hari Rabu, latihan musik sudah selesai hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu free. Tapi Tuhan bilang, enggak, harus ikut apa kata Tuhan. Udah ikut. Sabtu makin persiapkan. Ya. Tuhan bilang, ayo berdoa. Ya, saya bilang, udahlah saya mau naik menara doa. Saya bilang sama Jojo, ayo ikut Bapak berdoa. Ke gereja. Oke, pergi. Sampai kami di gereja, ternyata di menara ada yang doa. Ya, puji Tuhan. Ya. Saya bilang sama Jojo, ya udah kita pulang aja ke rumah. Kita berdoa di rumah saja. Ya, kenapa Pak? Kok enggak naik ke atas? Ada orang berdoa. Ya. Ayo Pak, kita main game, kata Jojo bilang. Besok malam. Udah lama kita main game sama besok malam. Bapak harus makin siapkan lagi untuk khotbah besok. Ya. Kehendak Tuhan itu penting. Kita harus dengar, rajin-rajin dengar. Peka. Ya. Sekalipun kadang-kala semuanya udah siap, tapi kalau Tuhan bilang, jangan. Ya. Saya udah planning, ya, udah dibuat jadwal. Tanggal 3, tanggal 4. Bisa nih. Nggak ada komsel, semuanya udah siap. Lumayan nih, 2 malam. Ya, semoga aja menang. Ternyata alarmnya berbicara berbeda. Dan saya harus ikuti. Ya. Belajar mengutamakan kepentingan Tuhan. Apa yang menjadi kepentingan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita harus utamakan. Ya. Apa sih maunya Tuhan? Ya. Ketika Tuhan suruh kita apapun itu, selama itu menjadi kepentingan Tuhan, ya kita harus belajar mentaatinya. Sekalipun itu sulit. Ya, saya sudah berapa kali saksikan di sini. Ya. Ketika Tuhan suruh saya perhatikan orang lemah, saya katakan sama Tuhan, di gereja GBI itu, yang kaya dari saya banyak. Jangan suruh saya Tuhan. Banyak lebih kaya. Tuhan diam. Saya pun diam. Tapi saya berdoa berapa kali, Tuhan selalu bilang itu, perhatikan orang lemah. Saya aduh. Sampai saya, saya bicara sama Tuhan, di gereja itu lebih banyak loh, yang lebih banyak uangnya. Akhirnya saya baring, saya dengar khotbah Pak Niko. Tiba-tiba khotbahnya tentang janda di Sarfat. Ya. Dan kesaksian Pak Niko pada itu luar biasa. Langsung saya duduk, saya bilang sama Tuhan, oke Tuhan. Saya lakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Selama itu kehendak Tuhan. Sekalipun saya waktu itu banyak pengeluaran. Karena waktu itu saya juga banyak pengeluaran. Waktu itu saya, kalau Bapak ingat, saya harus pergi operasi karena tulang hidung saya bengkok. Ya, ini resiko juga kalau punya hidung terlalu mancung ke depan ini ya. Tulang hidung bengkok. Ya, sehingga sumbat. Ya. Saya harus operasi. Ya. Lumayan biaya dikeluarkan ya selama perjalanan ke Pontianak. Ya. Belum biaya rental mobil, belum biaya penginapan saya di Pontianak, makan minum selama di Pontianak. Ya. Sekalipun biaya operasinya saya free, ya. Sebenarnya kan saya berdoa sama Tuhan, kalau memang Tuhan mau saya operasi, saya minta biayanya gratis. Ya. Saya nggak mau ibaratnya keluarkan biaya. Ya. Tahu Bapak Ibu, ada seseorang anak Tuhan datang kepada saya, dia bilang kan, operasi, ya kan, nanti biar saya yang bayar. Saya enggak bilang, oke, sip, enggak. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, inikah jawabannya? Tuhan bilang bukan. Bayangin, saya udah berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau operasinya gratis. Ya. Pada saat itu ada yang seorang anak Tuhan tawarkan saya bayar. Tuhan bilang bukan. Saya bilang, terus kalau bukan, pakai duit saya Tuhan, saya kan gratis. Entah bagaimana, ternyata sampai akhirnya kepengurusan
bisa pakai BPJS saya. Dan itu ketika saya pakai BPJS, ketika waktu konseling pertama, itu langsung tetapkan besok lusanya langsung operasi. Ya, biasanya orang itu tunggu sampai sebulan, 2 bulan, antri. Punya saya 2 hari kemudian langsung jadwal operasi ya Pak, tanggal sekian, tanggal sekian. Wih, bagaimana Pak? Bapak setuju? Oh setuju. Semua biayanya gratis. Tanggung. Ternyata, iya. Kalau saya nggak peka sama suara Tuhan, saya bilang langsung ada yang sama seperti jawaban doa, saya bilang ini dia. Tapi saya sekalipun seperti itu, saya harus tanya Tuhan. Ya. Peka. Amin. Penting itu, kita penting. Ya. Supaya kita tahu mana kepentingan Tuhan. Ketika Daud berperang, ada orang tentara orang Filistin menyerang Daud di lembah Refaim itu. Kalau Bapak Ibu baca ya kisahnya, raja-raja sama di Tawarik itu, ya. Pertama kali tentara itu menyerang, Daud berdoa tanya Tuhan, Tuhan apakah saya harus maju menyerang? Tuhan bilang apa? Maju. Saya akan serahkan mereka. Daud maju berperang, menang. Ya. Tapi di hari berikutnya nyerang lagi tentara itu dengan cara yang sama, di tempat yang sama. Apakah Daud langsung serang begitu aja? Mentang-mentang pertama menang? Tidak. Daud kembali tanya Tuhan. Sekalipun sama proses peperangannya, tapi Daud tanya Tuhan lagi. Tuhan, apakah saya harus maju? Padahal dia sebelumnya udah menang loh. Tapi ketika pertemuan yang kedua dia tanya lagi, Tuhan apakah saya harus maju? Tuhan bilang enggak. Jangan maju, tapi buat lingkaran sekeliling musuhmu. Nanti kalau kau dengar ada bunyi suara derap kuda di atas pohon-pohon, baru kamu maju. Itu artinya saya sudah maju berperang, kata Tuhan. Kalau Daud tidak tanya Tuhan pada saat itu, main maju-maju aja, sikat-sikat aja, bisa jadi selesai dia. Ya. Karena sebelumnya sudah perang, sudah menang Israel ini. Tapi mereka kumpulkan kekuatan lagi, nyerang lagi di tempat yang sama dengan cara yang sama. Tapi Daud tidak main sembarang, karena dia main tanya Tuhan. Dia tanya Tuhan. Sama kayak kehidupan kita. Supaya kita tahu tuntunan Roh Kudus itu seperti apa. Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari pentingnya kita mengikuti tuntunan Roh Kudus. Supaya kita tahu ini kepentingan Tuhan atau bukan. Ketika menghadapi persoalan, masalah. Mungkin masalahnya boleh sama. Ya, kita dulu berdoa seperti ini, Tuhan, ini jawabannya seperti ini. Lalu di suatu hari ketika kita menghadapi persoalan yang sama, oh waktu itu kan pernah seperti ini. Dan Tuhan tolong saya seperti ini. Lalu kita mulai apa? Mulai berasumsi sendiri. Nanti kalau seperti ini, nanti Tuhan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya kita mulai mengotak-ngotakkan Tuhan bekerja. Kita nggak perlu tanya Tuhan lagi. Karena apa? Sebelumnya kita sudah pernah mengalami persoalan yang sama persis. Padahal cara Tuhan menolong itu tidak selalu seperti itu. Tuhan kita itu ajaib. Tuhan kita itu luar biasa. Ya. Baca aja di Alkitab. Ketika Tuhan bertemu dengan orang buta, ada yang Tuhan bilang sembuh, orang buta sembuh. Ada yang Tuhan harus kasih tanah ke matanya. Ya kan? Enggak semuanya dengan cara yang sama. Berbeda-beda. Ada orang kusta yang didoakan sembuh. Ada yang orang kusta datang, udah kamu pergi aja. Nampakkan dirimu pada imam. Ya, enggak didoakan, suruh pergi. Caranya berbeda-beda. Makanya kita jangan mengkotak-kotakan. Pentingnya kita tuntunan Roh Kudus supaya kita tahu mana kehendak Tuhan. Supaya kita tahu, oh ini kehendak Tuhan. Inilah kepentingan Tuhan. Walaupun sama kelihatannya, tapi belum tentu itu kehendak Tuhan. Nah, belum tentu. Nah. Waktu saya pertama kali check up berobat saya itu untuk mengetahui sakit saya pertama kali berangkat, saya diongkosi sama anak Tuhan ini. Dia kasih saya nih bang, untuk transportasi berangkat. Lumayan berapa juta dikasih saya, berangkat. Saya cek, ternyata saya harus operasi, pulang. Ketika saya mau operasi lagi, dia datang sama saya, biaya operasinya saya yang tanggung. Saya bukan langsung bilang, oh karena ada pertama udah tolong kasih saya, karena waktu itu saya mau berangkat ke Pontianak, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau berangkat ke Pontianak. Tapi saya mau Tuhan ongkosi saya. Dikasih uang saya sama orang. Ketika berikutnya saya mau operasi Tuhan, kalau memang Tuhan mengizinkan saya operasi, saya mau gratis.
Orang yang sama datang lagi. Udah biaya operasinya saya yang tanggung. Saya doa sama Tuhan, saya bilang, oh ini sama jawaban Tuhan. Enggak, saya doa sama Tuhan, ini kan Tuhan bilang bukan. Saya bilang, terima kasih. Tapi udah cukup. Tuhan sudah siapkan. Kenapa? Tanya Tuhan. Ya. Siapa yang gak mau uang, Bapak Ibu? Benar gak? Ya kan? Bapak Ibu enggak sedikit Bapak Ibu, minimal 20 juta. Sekalipun cuma meluruskan ngambil tulang hidung aja kecil, 20 juta minimal. Saya dulu tanya biaya operasinya. Ya, itu belum ini itu segala macam. Ya. Lumayan. Ya. Kalau nanti pulang sembahyang ini Bapak Ibu depan saya mau tawarkan saya 20 juta, saya langsung ambil. Enggak. Ya. Tanya Tuhan. Tanya Tuhan Roh Kudus supaya kita tahu. Saya enggak tahu apa menjadi pergumulan Ibu. Bapak Ibu semua. Tapi ketika kita mau mengikuti Tuhan, mau mengikul salib, ya, ini caranya. Kita harus mau ya mengetahui kehendak Roh Kudus itu apa, seperti apa. Supaya kita tahu ini kehendak Tuhan bukan ya? Ya, karena hanya Roh Kudus yang tahu apa itu kehendak Tuhan. Karena dia Roh Allah sendiri. Ya, dia tahu kehendaknya. Ya. Yang kedua, belajar mengutamakan kepentingan Tuhan di atas kepentingan kita. Ya. Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Lanjut. Ya. Dalam Kisah Rasul 5 ayat 9, tetapi Petrus dan Rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya. Dalam Kisah Rasul 5 ayat 29 ini kan waktu Petrus ya dan Yohanes ya, mereka sedang memberitakan firman Tuhan ya, lalu mereka ditangkap ya, diancam ya. Kalian jangan lagi menyebarkan nama-nama Yesus itu, mengajar nama-nama Yesus itu. Ya, itu kata imam kepala, ahli atau pasal itu, jangan melarang mereka keras. Ya. Tapi ini jawaban mereka. Ya. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Akhirnya apa? Karena mereka tidak bisa dinyatakan bersalah, mereka hanya disesal, dipukul, dihajar mereka. Ya, 49 kali pukulan, sikat. Lalu mereka dilepaskan. Ya, kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan ini, mereka dilepaskan apa? Mereka bersuka cita. Wih, bayangkan, ada yang di sini kena pukul bersuka cita? Rasul-rasul bersuka cita, nanti Bapak Ibu boleh baca. Siapa rasul itu? Mereka bergembira. Karena mereka sudah dianggap layak untuk menderita bagi Yesus. Nanti baca. Saya ketika baca firman Tuhan itu, ya, luar biasa. Dipukulin Bapak Ibu. Disesah kalau itu. Ya. Itu pukulannya bukan kayak kita mukul anak umur 3 tahun. Bukan kayak gaya boti gitu ya. Nakal kamu. Ya. Bukan. Ya, itu yang boleh prajurit. Ya. Tepuk. Akai deh kalau dia mereka orang putus ibau. Akai. Ya, gitulah kita kira ya. Akai deh. Podi. Ya. Udah babak belur dihajar. Tapi ketika mereka dilepaskan apa? Mereka bersuka cita. Ya. Mungkin kalau saat itu kita ada di situ kita bilang sama mereka gila. Ya. Gila. Ya. Tapi itulah orang yang mau mengikut Tuhan, mengikul salib itu. Ya. Rela deh. Bersuka cita karena mereka sudah dianggap layak menderita karena nama Tuhan. Ya. Bandingkan antara kehidupan Paulus dan Petrus yang taat kepada kepentingan Tuhan dengan Yunus yang harus dipaksa untuk melakukan kehendak Tuhan. Banding aja. Paulus mengikuti kehendak Tuhan. Ya. Ketika dia datang ke Damsik itu, membawa surat perintah dari imam-imam untuk menganiaya orang-orang percaya, Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Lalu dia mengikut Tuhan. Ketika dia mulai mengikut Tuhan, dia mau dibunuh. Ya. Lalu dia diturunkan murid-muridnya melalui tembok, dia pergi ke Yerusalem. Banyak penderitaan yang Paulus alami. Ya.
Bahkan dia harus dipenjara, desa. Itu semua karena Tuhan. Ya, ketika dia ada mimpi, ada orang manggil-manggil ke dunia. Oh, Tuhan suruh kita ke Makedonia. Datang, kota pertama diinjak mereka di Makedonia adalah Filipi. Datang ke sana bukan dapat uang, Bapak Ibu, di penjara, dipukulin. Ya kan? Coba kita baca firman Tuhan itu. Ya. Tapi mereka tetap taat. Kenapa? Memikul salib. Ya. Kita bandingkan ketika dengan Yunus. Yunus kita sudah sering ya ceritakan oleh Bala. Bagaimana ketika Yunus dipanggil oleh Tuhan ya untuk ke Niniwe. Yunus pergi ke Niniwe. Bilang sama kota Niniwe ya. Kalau dalam waktu 40 hari mereka tidak bertobat, saya mau tunggang balik ke Niniwe. Kasih tahu mereka. Yunus bilang, enggak mau Tuhan. Karena memang orang-orang di Niniwe ini adalah orang-orang yang memperbudak orang Israel. Mereka dalam waktu itu masa dalam perangan. Ya, orang-orang inilah yang menyiksa orang Israel. Saya itu. Makanya Yunus ngapain? Biar aja mereka ditunggang balikan Tuhan, rasain. Siapa suruh kau nganu suku kau juga? Biar aja dihajar tuh orang-orang Niniwe. Tapi Tuhan nggak mau. Akhirnya Yunus apa? Pergi melarikan diri. Tapi ketika Yunus pergi melarikan diri, dia dipaksa Tuhan. Ya, dia naik kapal, kapalnya dihantam sama gelombang. Mereka buang undi, ya kan? Yunus enak-enak tidur, dipikirnya selamat aku nih pergi ke Tarsis. Tak taunya nggak bisa. Oh tunggu dulu kata Tuhan, ya kan? Hajar gelombang, Yunus dibuang, dimakan ikan besar. Kalau kita baca ceritanya saja Bapak Ibu enak, benar kan? Habis itu Yunus dimuntahkan, ya kan? Lalu Yunus khotbah, orang Niniwe bertobat. Kalau baca cerita Alkitabnya seperti itu kan? Tapi kalau kita renungkan Bapak Ibu, itu nggak gampang. Ya. Dimakan ikan, berapa malam dia dalam perut ikan? 3 hari 3 malam. Kira-kira menurut kita makan enggak Yunus dalam perut ikan tuh? Menurut Bapak Ibu kira-kira makan enggak Yunus dalam perut ikan? Enggak makan, puasa dia 3 hari 3 malam. Gelap gulita. Ada sini yang udah pernah enggak makan 3 hari 3 malam? Esther kayaknya udah pernah ya. Karena ada Esther nih ratu yang mau berpuasa 3 hari 3 malam. Ya. Kalau Esther berpuasa 3 hari 3 malam pada saat itu, dia di istana. Ya, tempatnya masih terang. Kamarnya masih enak. Yunus. Nah, makanya Bapak Ibu kalau baca ini, waduh, bagaimana dipaksa Tuhan? Nggak enak. Saya nggak tahu waktu ikan muntahkan itu. Untung dimuntahkan lewat mulut Bapak Ibu ya. Kalau lewat belakang, selesai itu Yunus. Udah jadi tinja dia. Berarti Yunus nggak hidup lagi. Ya kan? Dia untuk depan. Ya. Kenapa? Paksa. Ya. Lanjut slide-nya. Ya. Tuhan sanggup dan dapat memaksa seseorang atau kita untuk melakukan kehendaknya. Namun resikonya terlalu tinggi. Ada harga yang harus dibayar kayak Yunus. Ya. Ketika Tuhan harus memaksa seorang untuk taat melakukan kehendaknya, itu berarti ada harga yang mahal yang harus kita tanggung dan bayar. Hal itu bisa berupa kegagalan, sakit penyakit, masalah yang silih berganti dan tak kunjung selesai. Solusi sebaiknya adalah taat terhadap kehendak dan keinginan Tuhan. Hidup kita pasti bahagia dan diberkati. Ya, saya ketika pelayanan Tuhan, saya mengikuti Tuhan, saya pelayanan Tuhan sudah lama Bapak Ibu. Ya, tapi dalam pelayanan saya masih banyak hal-hal yang salah yang sering saya lakukan, banyak hal-hal yang membuat Tuhan sakit hati sama saya. Ya, tapi saya nggak bertobat. Ya, saya bertobatnya tomat, pagi tobat, siang kumat. Ya, masih kompromi. Ya, sampai saya udah pernah saksikan sampai di akhir pas di awal 2020 ketika musim corona, ya, tiba-tiba saya sakit. Saya cek ke rumah sakit, saya sehat, tapi saya sakit. Saya sehat. Saya cek, gimana dokter?
Enggak ada Pak, sehat Bapak nih. Tapi saya sakit Dok. Napas, macam orang udah mau meninggal saya. Sakit saya ini. Tapi rekam semua, wah EKG, cek darah semua apa. Bagus. Sehat Bapak. Tapi kok saya sakit? Ya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan bilang perhatikan orang lemah. Tuhan sembuhkan saya, perhatikan orang lemah. Sampai akhirnya saya ngalah untuk ikut kehendak Tuhan. Sakit Bapak Ibu. Kalau dipaksa Tuhan untuk ikut kehendak Tuhan, konsekuensinya terlalu mahal, harga terlalu mahal. 6 tahun ini sampai saya jalani. Ya beberapa tahun yang lalu saya jalani penuh dengan air mata. Setahun berlalu 2020 ke 2021, saya ikut setia mengikuti Tuhan dengan penuh air mata. Tahu Bapak Ibu apa yang saya alami? Kegagalan. Saya harus pergi operasi lagi malahan. Saya harus buang uang. Saya harus jual beberapa perhiasan. Padahal saya sudah ikut Tuhan loh nih. Kok seperti ini Tuhan? Iya Bapak Ibu. Tanya istri saya. Saya kalau berdoa tuh, aduh. Ya. Cuman saya karena gaya salto aja saya nggak bisa. Kaki ke atas, kepala ke bawah. Ya. Tapi kalau sujud tengkurap. Ya. Kalau dikumpul-kumpul sampai sekarang 1 drum air mata kali. Ya. Kan tapi nggak perlu saya doa nangis-nangis depan Bapak Ibu kan. Tapi kalau Tuhan paksa untuk melakukan kehendaknya, sakit harus. Makanya saya waktu sharing-sharing sama anak youth, saya bilang kan, kalau Tuhan suruh kalian, masih muda ini, ikuti. Jangan kalian terlena. Jangan sampai Tuhan sudah paksa, baru kalian nurut. Saya bilang harganya terlalu mahal untuk dibayar. Kenapa saya alami Bapak Ibu? Ya, saya sakit, nggak tahu sakit apa. Ya, saya lalui itu. Ya, saya sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya bilang nggak bisa. Saya berkorban ini, saya lakukan ini, saya perhatikan orang lemah, saya keluarkan uang. Ya, firman Tuhan katakan menabur, menuai, menabur, menuai, menabur, menuai. Tapi saya harus jual harta saya. Saya bilang kok begini sih Tuhan? Kok saya seperti ini? Saya kok malah kesulitan, saya kekurangan. Ada apa nih Tuhan? Iya Bapak Ibu. Nggak sulit, nggak mudah bagi saya. Tahun demi tahun saya berjalan. Tapi saya tahu ini kehendak Tuhan. Tapi saya diperhadapkan dengan situasi yang benar-benar menurut saya, sampai saya berkata Tuhan udah, saya nyerah. Menyerahnya bukan berbicara lagi, saya hanya bilang sama Tuhan, apa yang kau mau lakukan, lakukanlah Tuhan. Sampai detik ini pun saya bilang, saya katakan sama Tuhan, Tuhan saya mau terus ikut kau. Ya. Jadi kalau saya dengar saya mau ikut Yesus, aduh itu. Karena saya udah lalui Bapak Ibu. Saya udah alami. Itu belum seberapa menurut saya dibandingkan dengan rasul-rasul. Itu belum seberapa dengan apa yang dilakukan oleh Paulus, Petrus, dan lainnya. Kalau saya baca firman Tuhan setiap hari. Ya, mulai sejak itu saya baca firman Tuhan setiap hari. Saya renungkan. Tiba suatu saat ketika saya berpuasa, Tuhan bilang baca kitab Ayub. Saya baca satu hari itu kitab Ayub 42 pasal. Dari pagi sampai sore saya baca full. Waktu itu saya pas lagi ngepost di pos ketupat waktu itu. Ya, saya baca 42 pasal. Selesai saya baca, saya berdoa sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan seperti Ayub ini Tuhan, saya nggak mampu. Lalukan ini daripada aku Tuhan. Ampun. Saya bilang sama Tuhan, ampun Tuhan. Ya karena ketika saya baca kitab, aduh, itu baru pasal pertama, pasal 2 ketika itu saya langsung merinding Bapak Ibu. Saya bilang Tuhan, saya kalau ini ampun Tuhan. Belum saya sampai saat ini. Tapi kasih Tuhan itu baik. Ya, tahun demi tahun saya lalui. Ya, sampai sekarang saya berdiri. Nggak pernah saya meminta-minta. Ya kan? Ada saya datangi ibu-ibu, bapak-bapak untuk meminta-minta. Ya, kecuali Pak Apeng, kupon makan gratis saya di Nine Ball itu masih ada 3, belum saya ambil Pak Apengnya. 3, itu janji Pak Apeng sama saya ya. Masih 3 kuponnya saya simpan. Ya, 3, karena websitenya masih ada. Ya, gratis ya. Nanti selalu saya ambil, nanti tunggu saya sempat ya. Saya kumpulkan Bapak Ibu. Sampai nanti 5 biar saya satu keluarga bisa makan gratis nanti. Tahu Pak Apeng. Iya. Bapak Ibu, ya. Ketika kita mau mengambil keputusan, aku mau ikut Tuhan, menyangkal diri, oke. Memikul salib juga harus kita, oke. Ya, ada harga. Itu bukan berbicara tentang ego kita,
Bukan berbicara tentang kenyamanan kita lagi, tapi apa menjadi kehendak Tuhan. Ya, saya rindu ketika Tuhan berbicara kepada kita, kita harus melakukannya. Karena kalau dipaksa Bapak Ibu, harganya itu sangat luar biasa. Ya, gak gampang. Mahal Bapak Ibu. Ya, mungkin bukan hanya saya jadi ngalami. Ya. Saya sharing-sharing dengan Pak Martin. Ya, dia bilang mahal harganya. Karena ada firman Tuhan berkata, jika kamu sakit datanglah kepada penatua untuk minta didoakan. Tahu apa kata Bapak Gembala? Kamu penatua bukan? Penatua Pak, ya udah ngapain kamu datang sini? Saya enggak mau doakan kamu. Bapak Ibu pernah minta doakan Bapak Gembala, Bapak bilang saya enggak mau doakan kamu? Enggak pernah Bapak Ibu. Ya, saya percaya. Ya, bisa pindah gereja. Apaan nih Bapak Gembala? Minta doakan, enggak. Saya bilang, Bapak Gembala, perlu tanya istri saya, di ruang dapur tuh kami duduk. Saya enggak mau doakan kamu. Tapi ini pesan Tuhan buat kamu. Biarlah melalui apa yang kamu alami, kamu mengenal Tuhan dengan benar. Saya ingat itu sampai sekarang. Saya bilang amin. Ya. Itulah melalui perjalanan saya. Jadi Bapak Ibu, ya, ketika mendengar firman Tuhan ini, saya sangat bersyukur Bapak Ibu. Ya, menguatkan saya, menguatkan kita semua. Ya, bahwa jangan sampai kita berpikir saya mau ikut Yesus itu segala hanya mujizat, kenikmatan, kenyamanan, tidak. Tapi itu berbicara tentang menyangkal diri, memikul salib. Banyak harga yang harus dibayar. Maksudnya tahu tetap mau ikut Yesus? Jawabannya ada dalam hati kita semua. Ya, tapi saya mau katakan, ketika kita mau mengikuti Yesus, keselamatan, berkat, sukacita, itu Tuhan sediakan semua. Ya, tenang aja Bapak Ibu. Ya, setia aja. Ya, karena Tuhan itu baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang pemain musik. Ya. Dua cara yang kita belajar pagi-pagi hari ini. Bagaimana cara memikul salib setiap hari, belajar taat terhadap Roh Kudus. Belajar mengutamakan kepentingan Tuhan di atas kepentingan kita. Biarlah hanya kepentingan Tuhan saja yang menjadi kepentingan kita. Bukan kepentingan kita yang menjadi kepentingan Tuhan. Bukan kemauan kita, tapi kemauan Tuhan. Belajar mengerti kehendak Tuhan. Berdoa,